Baik, Assalamualaikum Mbak Nisa. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih Mbak Nisa sudah berkenan bergabung di dalam Zoom meeting pada siang hari ini. Bagaimana nih kabarnya Mbak Nisa? Apakah sehat? Alhamdulillah, Pak. Kabar saya sehat. Kalau Bapak sendiri gimana nih kabar? Alhamdulillah kabar Bapak juga sehat. Oh iya, ngomong-ngomong selama pandemi sekarang ini kegiatannya ngapain ya? Sama sih, Pak. Kayak anak kampung bantu ibu mengurus, membereskan rumah. Wah, bagus sekali ini Mbak Nisa. Oh ya, sebelum kita memulai pada kegiatan hari ini, pertama-tama Bapak akan menjelaskan beberapa hal. Jadi di dalam pertemuan kali ini kita dibatasi oleh waktu ya. Kita akan melakukan kegiatan proses konseling sekitar 10 sampai 15 menit dengan waktu yang singkat ini. Sebaiknya kita benar-benar memanfaatkan waktu yang ada. Jika pertemuan pertama masih belum terselesaikan, maka kita akan melanjutkan di pertemuan berikutnya. Apakah bisa dipahami, Mbak Nisa? Bisa, Pak. Bisa dipahami. Bisa. Oh ya, ngomong-ngomong kenapa nih Mbak Nisa minta Bapak buat ngobrol di Zoom meeting ini? Jadi gini ya, Pak. Akhir-akhir ini tuh saya sering dimarahi, dibentak, bahkan sampai kena pukulan sama ayah saya, Pak. Terus gimana ya kelanjutannya itu, Mbak? Saya nggak tahu sih, Pak, masalahnya. Padahal saya udah sering membantu ibu, mengepel, menyapu gitu, membantu ibu masak. Tapi saya tetap saja kalau ayah saya pulang kerja tuh selalu kena sasaran saya. Apakah Mbak Nisa ini pernah melakukan perbuatan yang salah hingga apa ya menyakiti hatinya bapak bapaknya Mbak Nisa gitu? Sepertinya saya nggak ada salah sih, Pak. Tapi saya selalu kena sasaran marahan dari ayah saya tersebut. Apakah saya mempunyai, apakah ayah saya memiliki permasalahan di kantor ya, Pak? Maksudnya itu seperti apa ya? Ya, akhir-akhir ini sih ayah saya terlihat cemberut cemberut, mukanya ditekuk gitu, kadang suka cekcok juga sama ibu saya gitu. Hmm, Kenapa kamu bisa memikirkan hal tersebut, Mbak? Ya jelas sih, Pak. Itu dilakukan di dalam rumah ketika ayah saya pulang kerja gitu. Apakah saya mengalami trauma ya, Pak? Kalau menurut Bapak pribadi ya, kamu itu bisa-bisa saja mengalami apa ya trauma tersebut, tapi alangkah baiknya Bapak akan memberikan beberapa ciri-ciri untuk biar kamu tahu trauma itu seperti apa. Ya, baik, Pak. Nah, apakah Mbak Anissa ini sedang lelah fisik, stres, cemas, atau ada perasaan takut terhadap hal yang membahayakan kepada diri Mbak sendiri? Iya sih, Pak. Saya sering merasakan hal-hal yang disebutkan tadi oleh Bapak itu. Baik, Mbak Anissa mungkin bisa dikatakan sedang mengalami rasa trauma ya, karena Mbak Nisa sering merasakan ciri-ciri tersebut yang tadi Bapak jelaskan. Iya, Pak. Mungkin saya mengalami trauma akan hal tersebut. Mbak Nisa tidak perlu cemas terhadap hal tersebut.
Bagaimana tidak cemas, Pak? Saya diperlakukan tiap hari seperti itu oleh ayah saya, Pak. Coba coba sekarang Mbak Nisa pikirkan sekali lagi kayak kegiatan apa yang bisa membuat Mbak Nisa tidak mengalami rasa cemas atau trauma tersebut. Mungkin saya harus lebih apa ya, Pak? Lebih fokus sama kegiatan yang saya lakukan setiap hari gitu agar tidak menguras banyak energi fisik dan emosional seperti itu. Ya, kalau kayak gitu sih bisa-bisa saja ya Mbak ya. Lalu langkah terdekat buat Mbak Nisa ini buat berubah dari permasalahan dan apa ya rasa trauma yang dialami Mbak Nisa ini apa ya menurut Mbak gitu? Mungkin kalau permasalahannya kayak mungkin Bapak bisa menjadi fasilitator untuk membantu saya berbicara pada ayah saya agar membawa masalah tersebut ke dalam rumah seperti itu, Pak. Dan untuk mengatasi trauma, saya juga masih bingung sih, Pak, apakah saya harus membiarkannya saja lalu kemudian rasa trauma itu hilang atau tidak seperti itu, Pak. Baik, baik. Bapak sekarang mengerti apa yang sudah Mbak sampaikan. Jadi untuk kedepannya, jika Mbak Nisa ingin menyelesaikan apa ya permasalahan yang Mbak Nisa permasalahan yang Mbak Nisa hadapi, langsung saja bicara atau kontak langsung ke Bapak agar Bapak carikan waktu untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, untuk mengatasi rasa trauma Mbak Nisa, mungkin dari Bapak menyetujui dengan menyelesaikan permasalahan itu, cepat atau lambat nantinya apa ya, rasa trauma yang Mbak Nisa alami itu lambat laun juga akan menghilang dengan sendirinya karena apa rasa trauma itu bisa hilang secara alami gitu. Mungkin begitu, apakah bisa dipahami Mbak Nisa? Baik, Pak, bisa saya pahami. Baik, Mbak Nisa punya pesan, Mbak Nisa, Bapak punya pesan untuk Mbak Nisa lakukan kegiatan seperti semula, jangan terlalu apa ya, memikirkan permasalahan tersebut karena pasti pasti Bapak akan membantu. Jadi sekarang untuk kedepannya lebih fokus saja kepada menghilangkan atau mengurangi rasa trauma Mbak Nisa karena apa nanti pasti Bapak akan bantu gitu. Bapak yakin pasti Mbak Nisa akan lebih kuat dalam menjalani kehidupan ini. Tetap semangat ya Mbak Nisa. Baik, Bapak, terima kasih atas masukan dan semangatnya. Saya akan melakukan yang terbaik di dalam kehidupan saya. Oke, baik Mbak Nisa. Alhamdulillah jika bisa dipahami. Oh iya, Mbak Nisa, Bapak boleh tanya kepada Mbak Nisa, apakah yang bisa disimpulkan pada kegiatan pada siang hari ini? Menurut saya, Pak, untuk menyelesaikan, untuk menghilangkan trauma tersebut itu dengan fokus lakukan kegiatan yang apa namanya yang selalu dilakukan gitu agar tidak kepikiran akan hal yang ayah saya lakukan gitu, Pak. Untuk persoalannya untuk persoalannya saya mungkin akan dapat jalan keluar gitu, Pak. Seperti itu. Baik, baik. Benar sekali, Mbak Nisa. Alhamdulillah
Kalau begitu, bagaimana perasaan setelah bercerita kepada Bapak nih, Mbak Nisa? Oh iya, apa Mbak Nisa? Gimana Mbak Nisa? Gimana Pak? Bapak lanjutkan. Enggak, maaf. Bagaimana perasaan setelah bercerita kepada Bapak nih? Apakah merasa lega atau gimana? Alhamdulillah sih Pak, saya lebih lega gitu setelah bercerita gitu kepada Bapak. Ya, Alhamdulillah. Kalau begitu, apakah kegiatan proses konseling pada siang hari ini bisa kita akhiri karena apa ya? Waktu sudah menunjukkan pukul 2 dan prosesnya akan segera habis gitu Mbak waktunya. Belum Iya Mbak Pak, Nisa? baik. Baik, kalau apakah ada pertanyaan untuk sebelum Bapak akhiri proses kegiatan pada siang hari ini? Sepertinya tidak ada Pak, sudah cukup. Baik, kalau jika tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri ya proses kegiatan konseling pada hari ini. Saya akhiri dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.